Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu yang terkasih, ya di sini sungguh luar biasa. Tapi saya ucapkan salam dulu buat Ibu Kepala Dinas yang tadi sudah ada di luar ya beserta jajarannya, dan ibu-ibu yang saya kasihi. Jadi saya akan membahas tentang tema yang ada pada hari ini, yaitu bangkit semangat berjuang di era digital. Perempuan Indonesia hebat. Sebelum ibu-ibu kenal dengan saya, dan tadi saya disebut-sebut terus ya sama Pak Kadis ya, luar biasa apa yang Pak Kadis sampaikan tadi. Saya juga sudah sampaikan, Bu. Maksudnya saya sudah lakukan sehari-hari. Ya, dan selalu saya sampaikan sama, dampingi. Nah, itu luar biasa. Oke, tapi sebelum saya akan masuk lebih jauh, saya ingin kenalan dulu dengan ibu-ibu. Oke, nama saya Erna Setianingrum. Saya pernah kuliah 1 kali diploma, 2 kali S1, 6 kali S2, satunya masih jalan soalnya. Yang 5 sudah selesai, sudah lulus. Kemudian 3 kali S3 dan 1 kali profesi kebidanan. Tepuk tangannya ibu-ibu, mana tepuk tangannya? Hebat banget. Jadi bisa dibayangkan kalau saat ini tertulis gelar di belakang nama saya itu banyak banget gitu loh. Jadi total semua saya pernah kuliah itu 12 kali. Berarti kalau udah pernah wisuda ya Bu. Yang sedang jalan ini yang ya saya nggak tahu ini terakhir atau tidak, tapi yang pasti saya kalau nggak kuliah itu stres di rumah, bingung mau ngapain gitu Bu. Makanya kuliah adalah hobi bagi saya. Selain saya ibu rumah tangga, saya juga basically awal adalah seorang bidan yang mendampingi persalinan ibu-ibu. Nah, biasanya ibu bidan ya. Saya mulai tahun 93 jadi ibu bidan. Nah, kemudian tahun 2001-2002 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri, Bu. Ya, salah satunya saya ingin berkiprah di luar kedinasan. Waktu itu kan idealis ya Bu ya. Rasanya hidup 9P itu susah. Mohon maaf, 9P itu maksud saya saat itu ya Bu ya. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pinjaman, pingsan. Saat itu gaji saya cuma 400.000 Bu. Terakhir saya keluar dari pegawai negeri Bu, golongan 2C. Ibu bayangkan 450.000 itu bisa apa gitu kan saat itu. Berawal dari PNS dengan gaji 125.000 per bulan di tahun 93. Nah, kemudian saya tertarik untuk bergabung di multi level marketing yang di belakang itu Bu. Tapi itu bukan sponsornya saya, tapi itu teman saya yang ada di sana, Bapak Leon. Saya baru tahu ada Bapak Leon di sini. Ya, jadi selama hampir 20 tahun passive income yang saya dapatkan dari bisnis itu Bu, yang membiayai kuliah saya itu. Ya, ada beberapa yang saya bayar sendiri, tapi ada 3 yang dapat beasiswa. Bahkan karena lulusan terbaik saat itu saya dapat beasiswa ke Kuala Lumpur ke UDKL. Jadi begitulah kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih. Perjalanan saya untuk kuliah ini 19 tahun tanpa berhenti, dan itu double-double jurusannya. Mungkin ibu pernah dulu kuliah S1, saya satu aja pusing Bu. Saya bisa double 2, double 3 sekali jalan Ibu. Ya, karena di bisnis MLM saat itu kita nggak kerja dapat duit Bu, jadi nggak kepusingan gitu loh Bu untuk cari SPP-nya dari mana gitu kan. Ya dari situlah. Ini Pak Leon yang ada di sana. Nah, kemudian yang berikutnya saya juga penulis buku Bu, karena saya dosen di IIK Strada Indonesia Kediri. Ada yang dari Kediri Bu? Ada ya. Nah, itu kantor saya dari sana Bu, di IIK Strada Kediri. Kebetulan saya tim internal di sana dan saya mengelola kelas-kelas yang ada di luar pulau.
yang ada di NTT. Jadi sebetulnya hari ini saya harus ada di NTT Ibu, tapi karena Bu Catherine meminta saya untuk menjadi narasumber di sini, saya undur 1 minggu keberangkatan saya. Harusnya saya berangkat tanggal 22 kemarin. Nah, kemudian Ibu, saya juga penulis buku. Ada 30 buku ajar yang saya tulis. Ibu tinggal ketik nama saya saja, Erna Setianingrum, di toko buku Gamas, di toko buku Gramedia, itu nama saya terdaftar dan buku saya ada. Rata-rata buku ajar. Apalagi, saya juga anggota Yayasan Senastri, sama dengan ibu-ibu di sini. Anggota Dharma Wanita Perhubungan ya Bu ya. Saya anggota Yayasan Senastri. Kebetulan suami saya wakil komandan di Pusat Pasrat di Gunung Sari. Nah kemudian saya juga pengusaha. Saya pengusaha apa saat ini? Mungkin saya tidak bergelut di High-Desert, namun saya adalah pengusaha tas tenun kombinasi kulit yang saya share di semua Dekranasda di area NTT dan sekitarnya. Jadi seperti yang saya bawa tasnya, ini ada tas tenun, nanti saya tunjukkan Ibu. Itulah salah satu usaha saya. Kemudian nama suami saya, anak saya tiga-tiganya dokter, satunya dibiayai oleh Unhan karena dia masuk fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan gratis. Jadi kalau ibu-ibu punya anak SMA Ibu atau belum SMA, masukkan ke SMA Taruna. Di Jawa Timur ada 4 ya, Taruna Brawijaya, Taruna Nala, Taruna Angkasa, dan Taruna yang di Kediri, di Banyuwangi, itu Taruna Bayangkara kalau nggak salah. Nah itu peluangnya besar untuk masuk ke Unhan. Pendidikannya gratis, tis, bahkan digaji setiap bulan. Semuanya dimodali sama Unhan Ibu, langsung dialokasikan nanti kerjanya ikut Kemenhan, baik jadi tentara ataupun jadi PNS. Nah, ya saya adalah pendiri organisasi. Ya kalau dulu 5 tahun yang lalu kecil-kecilan lah Bu, tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan, organisasi saya sudah anggotanya 2000 Bu. Anggota cukup banyak juga, ibu-ibu semua anggotanya, nggak ada yang bapak-bapak, karena ini adalah komunitas kain dan kebaya Indonesia. Kemarin tembus muri di tanggal 20 April, itu kami mendapatkan prestasi muri dunia catwalk terpanjang 1,9 km ya di kota Madiun. Jadi selain itu juga ada di 5 provinsi dan 40 kota. Saya juga pendiri dan waketum aktif Asosiasi Dokter Teologi Indonesia dan juga wakil ketua atau ASPPI, Asosiasi Penulis dan Peneliti Teologi Indonesia. Ya begitulah, itu bagian dari bisnis saya. Mungkin Ibu bisa temui, saya punya brand Samara, Victoria, dan KKI yang bergerak di bidang fashion. Nah, semula dari mana Bu? Semula dari orang biasa-biasa saja. Saksi hidup saya ada di belakang. Saya tidak tahu kalau beliau ada di sini. Saya bermula dari ibu-ibu biasa-biasa saja, seperti yang lainnya Ibu. Oke, bisa dilanjut Mas. Yang pasti, saya berusaha untuk mengikuti tren Bu. Jadi jangan kita di sini merasa bahwa kita sudah pintar, kemudian kita berhenti sampai di sini. Ya Bu ya? Kita harus bergerak terus karena hidup kita dinamis Bu, tidak statis. Hidup kita dinamis, jadi itu harus bergerak terus, harus terus belajar sampai akhir hayat. 2023 saya masuk Wanita Inspirasi Indonesia untuk keluarga Angkatan Laut. Dan itu pun saya diusulkan mulai tahun 2017 dan baru dapat 2023 Bu. Lama ya Bu. Nah ternyata banyak sekali kriteria untuk bisa masuk Wanita Inspirasi Bu. Dan salah satunya adalah pelayanan saya keluar pulau untuk mencari
calon mahasiswa dari mereka yang tidak mampu, mereka yang orang tuanya untuk nyekolahkan anak aja nggak ada uang karena sehari-hari pekerjaannya ini hanya nelayan, untuk saya bawa ke Jakarta untuk diberikan kuliah gratis. Nah, bidangnya apa? Karena saya di bidang kesehatan, maka bidangnya kesehatan. Kebetulan di salah satu kampus di Tangerang, saya adalah wakil rektor. Tapi saya turun sendiri, Bu. Disitulah yang membuat salah satu akhirnya bisa jadi wanita inspirasi. Kata kepedulian. Ibu juga harus peduli dengan kanan kiri ya, Bu. Jadi kalau nanti Ibu ada orang-orang yang tidak mampu, Bu, Ibu bisa hubungi saya, apalagi dia punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, sebelum saya melangkah ke era digital, Ibu, saya juga ingin memberikan kabar gembira buat ibu-ibu yang nantinya menang di sini, Bu. Karena saya juga ada di dalam pijet pemilihan kontes-kontes baik nasional maupun internasional. Saya ada, kebetulan saya chairwoman-nya Sri Kandi Indonesia. Pernah dengar Sri Kandi Indonesia? Nah, chairwoman-nya saya. Kemudian saya juga terlibat di pemilihan Putra Putri Kampus Indonesia, Putra Putri Nusantara, dan terakhir adalah Mombit. Jadi ibu-ibu semua pesertanya. Nah, jadi ini peluang buat ibu-ibu cantik, tapi ingin tetap lenggak-lenggok di panggung. Kami memberikan wadah dan memberikan ruang. Bu, semisal saya ini, mohon maaf, saya ini pendek loh, Bu, tidak tinggi. Gak apa-apa, kami buka yang nasional, Mombit Indonesia. Salah satu pemenangnya kemarin Bu Catherine. Bu Catherine kan gak tinggi ya, tapi menang beliau. Jadi saya juga berharap ibu-ibu yang ada di sini, ayo Bu, kita kembali membayangkan masa muda kita yang terlewatkan untuk kita wujudkan hari ini. Seperti itu Ibu ya. Baik ibu-ibu yang terkasih, era digital adalah era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan yang serba digital. Nah, ibu sekarang sudah pakai smartphone semua, ini sudah satu langkah menuju era digital. Dan mengapa ini harus terus berjalan perkembangan digitalisme ini? Ini sebetulnya karena kebutuhan ibu-ibu semua. Ibu-ibu kan pengen belanja nggak pakai keluar rumah, betul nggak Bu? Iya, ketik, tahu-tahu belanja 1 juta, tinggal bilang, Pak, aku habis 1 juta. Gampang lah nanti ditransfer, kan perhubungan. Nah, ini yang ibu lakukan. Bahkan sehari-hari ibu masak pun itu juga Gojek kan. Kadang kepengen enak gitu, udah Gojek aja, dan capcus ke rumah. Ini adalah kebutuhan ibu yang dipenuhi oleh para ahli teknologi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Apa yang ibu impikan diwujudkan. Nah, ini terjadi karena adanya revolusi digital, Bu. Jadi ibu kalau ingin tahu, pengen dengar, ini termasuk revolusi industri yang ketiga. Jadi kalau revolusi industri yang ketiga, ya sekarang ini Bu, masanya di era digital. Jadi di sini kalau kita bisa rangkumkan ya Bu, suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatannya didukung oleh sesuatu yang canggih, itu aja deh simpelnya, nggak usah mikir panjang-panjang. Apa saja bidang-bidangnya Ibu? Bidangnya yang pertama, bidang komunikasi. Dulu Ibu handphonenya apa Bu? Nokia. Ya, Nokia ya, yang umum ya. Nokia ini perusahaannya gede banget, paling besar Bu. Tapi hancur hanya karena smartphone datang. Kemudian muncullah smartphone. Handphone Nokia Ibu disimpan di mana? Disimpan atau digadaikan atau dijual? Disimpan buat kenang-kenangan ya Bu ya. Disimpan buat kenang-kenangan handphonenya, karena sudah gak laku lagi. Laku pun sekarang udah jarang disentuh. Untuk telepon-teleponan aja di rumah ditaruh gitu Bu. Kadang-kadang kalau sudah terlanjur mati, ibu bingung nyarinya. Gimana ya handphone saya ini ya? Gitu.
Nah sekarang sudah smartphone Bu. Kalau dulu kita mau teleponan saya sama Ibu Catherine misalkan, karena di sini yang kenal Ibu Catherine ya. Saya teleponan sama Ibu Catherine itu buan-buan. Itu kalau handphone. Tapi kalau smartphone Bu, sekali Ibu angkat telepon, itu dia ada kata ditambahkan lagi. Akhirnya kita bisa menambahkan sampai 8 orang sekaligus sekali telepon. Bahkan langsung tatap muka. Bisa pakai video. Ini loh Bu, keunggulan kita di sini Bu. Kalau kita tidak bisa melakukannya seperti ini yang paling kecil, ya misalnya kita ketinggalan Bu. Nah, setelah kita canggih dengan aplikasi yang begitu rumit, ya, kemudian muncullah ada beberapa platform yang Ibu bisa pakai. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ya kan Bu? Ada Twitter, ada Facebook. Ibu pakai semuanya? Pakai ya Bu ya? Oh enggak. Ada yang pakai Bu, nanti berteman dengan saya. Saya memiliki pengikut di Twitter itu lebih dari 44.000 pengikut. Jadi kalau Ibu mungkin pernah lihat muka-muka saya gitu ya, lagi edukasi. Edukasinya banyak Bu karena saya memang lintas akademisi ya. Lintas akademis jadi di jurusan kesehatan ada, jurusan manajemen ada, pendidikan ada, teologi ada ya. Jadi itu linear semua, kepemimpinan ada. Jadi saya mungkin edukasinya macam-macam Bu. Seperti warung lontong ya. Jadi macam-macam di sana edukasinya. Ibu bisa lihat mungkin ketemu dengan dokter pakai D besar, DR Erna Bayu, DCL DED. Itu TikTok saya. Nah, lainnya ada untuk YouTube edukasi itu Erna S Bayu. Itu subscriber saya sudah lebih dari 1.000. Jadi sudah dapat duit Bu, minimal 1,5 juta tiap bulan. Padahal cuma ngoceh-ngoceh aja loh Bu. Ya kan sayang kalau ini Ibu tidak pakai gitu loh. Ibu cuma foto-foto aja, kemudian joget-joget yang ya mungkin ya mau apa ya? Mau apa lagi gitu loh. Jadi ada cara yang paling mudah. Padahal Ibu berbagi memasak, berbagi tips berhias, berbagi apapun, itu bisa pakai media itu buat, dan itu Bu dapat duit Ibu. Saya juga endorse, ditawari beberapa endorse, ya ada, ada juga penghasilan dari TikTok Ibu. Jadi Ibu bisa lakukan itu. Ibu punya produk, Ibu punya makanan, produk makanan, Ibu punya produk barang, Ibu bisa share di platform sosial Ibu, di media sosial Ibu. Jangan kita ambil negatifnya Bu. Ini positifnya kita petik dulu. Biar apa? Biar ibu-ibu ini juga ada tambahan. Malu lah kadang-kadang kalau kita minta sama suami, dan suami bilang, kemarin kan sudah, tadi kan sudah, kok minta terus gitu ya. Kalau kita memiliki uang lebih banyak Ibu, wih seger Bu. Ibu mau jalan-jalan kemana aja bisa. Bisa melakukan apapun. Nah, ini ya Bu ya, handphonenya dimanfaatkan ya Bu ya. Gimana caranya? Nah nanti Ibu bisa ikuti YouTube saya atau TikTok saya. Itu ada cara-cara memanfaatkan media sosial supaya Ibu bisa dapat uang. Nah berikutnya Ibu, aplikasi bisnis ya. Jadi ada Facebook bisnis, WA bisnis, ya Bu ya tahu ya. Kemudian ya jangkauannya lebih luas Ibu. Itu yang paling menguntungkan dua itu. Kalau yang YouTube itu seleksinya ketat memang Ibu. Kalau Ibu plagiat itu langsung di blacklist sama mereka, ya di take down semuanya. Ibu main di aplikasi WA sama Instagram bisnis, niscaya Bu uangnya banyak Ibu. Ibu masak di rumah aja, masak seperti biasanya Ibu, foto yang bagus, asal fotonya bagus ya Bu ya. Pencahayaannya bagus, foto Ibu kirim, Ibu share untuk semua. Syukur-syukur ada yang pesen Bu, kan lumayan. Nah mungkin di sini sudah ada yang banyak menggunakan itu. Nah berikutnya finansial teknologi. Ini juga harus Ibu kenali, ada dompet digital.
Ibu kan udah biasa tahu Shopee, tahu ya, GoPay, ya Bu, OVO, ya. Bahkan mereka sekarang mengembangkan fitur yang ada tabungannya, Bu. Jadi banyak sekali, tapi ibu jangan terjebak oleh apa? Pinjol. Ibu jangan terjebak oleh pinjol. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa memilih mana yang bagus, mana yang enggak. Kita harus pintar memanage keuangan. Jangan sampai kita masuk ke Shopee Letter, kemudian sama Shopee Letter tawari lagi, limit Anda naik 3 juta. Wah, 3 juta kita belanja banyak-banyak. Kemudian Shopee Letter kasih lagi, limit Anda naik 5 juta, kita belanja banyak-banyak. Handphone dibeli semua, dibeli tagihan bulan depan. Itu menjekit kita. Ya, hati-hati. Kita harus bijak, Ibu. Bahkan kalau Ibu punya produk-produk, Ibu bisa daftarkan PIRT. Kemudian Ibu juga bisa masuk ke penjualan di penjualnya Shopee. Nah, ini ada, Bu. Jadi sebetulnya ini bisa lakukan dari rumah. Walaupun rumahnya Ibu misalkan Ibu di Gang Buntu yang paling buntu gitu ya. Di Gang Buntu yang paling buntu kelok-kelok, itu juga bisa sukses, Ibu. Kebetulan di rumah saya dulu ada layanan kecantikan ya Bu ya. Sekarang karena pandemi kita sempat tertutup, tapi anak saya mulai praktek dokter gigi. Yang nomor 2 kan dokter gigi. Mulai praktek dokter gigi di situ. Banyak pasiennya walaupun nyelempit, Bu. Gara-gara apa? Saya nge-share di WhatsApp pemeriksaan gratis, perawatan bayar. Akhirnya karena mereka juga pengen periksa kan Bu, periksa gratis. Kami melayani gratis memang periksa. Orangnya suruh duduk di kursi gigi, kemudian suruh buka mulut, diperiksa. Oh, oke. Oh, ini butuh perawatan. Yang butuh perawatan, yang kelak akan bayar beberapa kali kontrol. Dulu klinik atau praktek dokter itu kan harus di pinggir jalan. Kalau di dalam-dalam banget gitu rasanya nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Tetapi karena ada media sosial ini Bu, di era digital, kita bisa promo diri begitu luar biasa. Nah, berikutnya apa lagi Bu? E-commerce ya. Jadi kita bisa jualan produk. Bisa melalui Gojek, bisa melalui Shopee, bisa melalui yang lain-lain. Ibu ada usaha, Ibu bisa daftarkan di sana. Jadi di sini kita bisa ngomong bahwa beli barang dari rumah, menjual barang juga dari rumah. Dapat duit tidak harus pergi ke kantor, kita cukup di rumah saja. Dulu zaman saya multi level marketing atau menjadi marketing, itu saya dari rumah ke rumah Bu, jualan dari rumah ke rumah. Tapi kemudian Bu, yang terjadi saat ini, kita cukup di rumah saja. Yang penting fotonya hasilnya bagus, baru kemudian kita share. Next Mas. Apa ancaman dari era digital? Dampak negatifnya ada Bu di era digital Ibu. Yang pertama adalah tumpulnya analisis. Kita malas mikir, malas menganalisa. Ya udah, yang penting kita mau tanya-tanya buka Mbah Google. Kan gitu ya Bu ya. Bahkan kita jadi malas secara intelektual Bu. Malas, mau ngapa-ngapain malas. Karena di Mbah Google ada, semuanya ada. Dan kita bisa fokus tujuannya hanya di satu hal. Tanya itu ya jawabannya itu gitu ya Bu ya. Kemudian konsumen jadi impulsif dan ceroboh. Apa-apa dibeli. Buka Shopee langsung lihat di flash sale. Wah, ada yang murah-murah. Klik, masukkan keranjang semua. Setelah itu diklik tanpa pikir panjang, kita langsung bayar sekarang. Pembayaran dengan apa? Dengan Shopee Letter. Nah, ini yang dikatakan ceroboh ya Bu ya. Nggak perlu Ibu beli. Ibu bisa bikin sendiri atau bisa mengusahakan naik lain waktu ya. Next time, tapi Ibu beli saat itu. Ini sering terjadi karena ibu-ibu ini konsumtif. Saya yakin itu. Nah, kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu kan? Nah, sedikit belajar dan tidak mendalam.
Apakah di sini ada ibu-ibu yang sering mengobati dirinya sendiri tanpa bertanya dengan dokter? Pegelinu obatnya apa? Pegelinu, ketik pegelinu. Di situ ada tawaran asam efenamate, paracetamol, yang mana ya? Bunda Bandi. Oh, asam efenamate aja deh. Berarti di apotek Bu, ngobati diri sendiri Bu. Gak ngerti bahwa obat-obatan tersebut ada dampak jangka panjang yang negatif. Nah, kadang-kadang karena kita sudah bisa konsultasi online dengan dokter di sana, kita langsung aja konsultasi Bu sama dokter, dikasih obat. Padahal seharusnya SOP-nya adalah kalau kita ke dokter langsung, dokter bisa melihat hasil laboratorium kita Bu. Kalau ibu tanyanya ke Mbah Google atau ke konsultasi online, yang terjadi adalah dokter tidak bisa mengetahui apa yang sudah ibu periksakan. Itu loh Bu, dampak bahayanya ada. Ini ada Bu dokter di sini. Pasti dia setuju, saya yakin itu. Ya Bu ya. Jadi sering kita pakai jalan pintas. Plagiarisme, kreativitas, dan inovasi ini terjadi Bu. Sampai saya ya kalau jadi dosen itu Bu, saya kan skripsi ini kan bimbing banyak sekali. Jujur, saya karena mungkin banyak kuliah, hanya banyak pengalaman Bu. Skripsi yang plagiat sama nggak plagiat itu saya tahu. Karena mereka ingin cepat selesai dan bahan ada di website, mereka plagiat Bu, seret, dikopas semua seperti mindah buku. Ini paling bahaya kalau dosennya nggak pernah baca Bu, lolos ini Bu. Kemudian setelah lulus, dia betul-betul lolos. Jadi dia nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Isi dari skripsinya, isi dari tesisnya adalah plagiat. Nah, ini yang bahaya saat ini terjadi. Bahkan ada orang-orang yang plagiat segala macam, termasuk juga mungkin hasil karya dan lain-lain. Jadi hati-hati kalau punya hasil karya, ibu mau videokan, dikasih gambaran itu nama ibu. Jadi biar mau dia ambil, dia post ulang, itu nama ibu ada jejaknya di situ Bu. Oke, berikutnya apa lagi? Terjebak pinjol, kredit mudah, ya tadi saya sudah sampaikan. Bahkan di situ di pinjol itu ada kalimat seperti ini yang sering saya lihat. Anda tidak dilihat riwayat peminjaman Anda yang lalu. Itu bahaya loh Bu. Kalau seperti itu bahaya sekali. Dan terkadang nama kita, saya sering namanya dipakai oleh orang-orang yang nggak jelas. Dipakai jaminan. Saya ditelepon-telepon Bu, katanya dipakai jaminan. Nah itu hati-hati. Ya, ini karena pola kita yang kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Korban produk abal-abal. Ibu pernah nggak beli produk kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi? Sering ya Bu ya. Beli baju ukuran M yang datang XXL, nggak apa-apa Bu, dikecilkan gampang. Lah saya beli baju XXL, body saya besar, yang datang ukurannya M Bu. Ibu bisa bayangkan Bu, betapa mirisnya hati saya ini Bu. Ya, kalau besaran nggak apa-apa, itu kecilan. Beli 2 sepatu, satunya ukuran 39 warna merah, satunya warna hitam ukuran sama 39. Yang datang yang warna merah itu ukurannya 36. Cuma dikasih angka 39. Mau dikembalikan kemana Bu? Komplain harganya murah Bu. Ya, jadi ya sudahlah diikhlaskan. Kemudian apa lagi? Perselingkuhan dan perceraian. Ya. Banyak sekali kasus kenalan di Facebook, kenalan di media sosial ya. Ujung-ujungnya terjadi perselingkuhan dan perceraian ini yang tidak diinginkan. Menikah dalam jangka yang waktu lama, itu kebanggaan tersendiri. Bangga sekali manakala kita menunjukkan kepada teman-teman bahwa kita sudah menikah 30 tahun, 35 tahun, itu luar biasa. Tahun ini pernikahan saya ke 30 tahun Bu. Nah itu luar biasa, saya senang gitu loh. Walaupun belum punya menantu, nggak apa-apa, sabar menunggu. Oke, next. Kemudian
Kemudian dampak positifnya apa? Dampak positifnya akses belajar luas, tidak mengenal batas, akademis, non akademis, formal, non formal. Ibu bisa lakukan. Sekarang sudah ada apa Bu, kampus merdeka. Ibu mau lanjutkan kuliah bisa Bu. Ibu mau lanjutkan kuliah apa? Ibu tinggal menghubungi saya. Saya terlink dengan berbagai kampus, baik kampus di dalam maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, saya adalah salah satu orang yang mempromosikan UNIKIL, AMU, dan CUCMS di Malaysia. Nah, ibu pengen di sana boleh. Ya, kemudian pengen di dalam negeri bisa. Bu, ada nggak yang online Bu? Itu misalkan. Ya ada, tapi nggak full online, namanya hybrid. Jadi ada sekali waktu ibu bisa datang, ibu bisa kami rekomendasikan beberapa kampus yang bekerja sama dan terlink dengan kami. Nah, berikutnya bisnis dari rumah. Ini para pejuang rupiah kayak saya ini Bu. Saya bisnis dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Mengajar pun dari rumah Bu. Saya mengajar dari rumah. Ya kecuali kalau pas lagi pergi ya. Saya mengajar di 6 kampus. 3 kampus teologi, 3 kampus kesehatan. Ya kalau di kantor, saya ngajar seperti biasanya seperti ini. Kalau di rumah itu unik Bu, enak Bu. Habis masak, kemudian kan kita mandi ya Bu ya, dasteran ya, adem-adem kan, karena kan sumuk ya. Baju kebangsaan Indonesia Raya untuk perempuan adalah daster. Nah, enaknya Bu kalau ngajarnya di rumah Bu, dasternya di dalam, di luarnya blazer. Begitu selesai ngajar, blazer lepas, kita kembali memasak Bu. Itulah yang terjadi setiap hari yang kami lakukan. Ya, kemudian apa lagi? Ibu bisa berkreasi, berinovasi, apapun itu. Bahkan ibu bisa daftarkan ke brand ibu, ke Haki, itu gratis semuanya. Nomor izin berusaha NIB ibu bisa dapatkan gratis. Nanti bisa dibantu oleh pengelola UMKM yang ada di desa-desa Bu. Ibu bisa lakukan itu, apapun produknya. Kemudian kredit baru hadir setiap waktu. Kenapa? Karena pendapatan melimpah Bu, dikendalikan dari rumah, penghasilan mau puluhan, ratusan juta bisa. Nah saya kuliahkan anak 2 di kedokteran yang nggak gratisan itu dokter swasta loh Bu. Hang Tua sama IIK Bakti Wiyata. Ibu bisa bayangkan Bu. Ya, paling nggak anak satu itu 1 miliar biaya kuliah. Belum mamanya yang keranjingan kuliah. Nah, tentu itu biaya yang sangat besar Bu. Dari mana dapatnya? Ya dari usaha-usaha yang bisa dikerjakan dari rumah sebagai sampingan. Tapi usaha itu bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ibu ayo, yang penting kan niat ingsun ya Bu ya. Yang penting niatnya Bu. Tadinya saya juga berpikir 85 juta setiap bulan untuk biaya SPP. Saya, anak-anak saya dan beberapa anak-anak saya yang kuliah. Berat ya, tapi bisa. Bisa per semester segitu Bu. Bisa dari mana? Dari jualan tas, jual-jual apapun Bu, dari rumah. Gak dari mana-mana, dari rumah Bu. Itu kami lakukan. Dan saya yakin ibu pasti lebih bisa daripada saya. Nah kemudian apa lagi? Bermunculan perempuan hebat setiap hari. Tahun 2024 ini saya tadi melihat ya, tadi pagi melihat 24 perempuan inspirasi, versi apa, versi apa, versi apa. Itu berbagai macam versi ada Ibu. Ibu pun bisa. Jangan lihat saya yang perjuangannya mulai 2017 sampai 2023 baru dapat. Kenapa? Karena mungkin saat itu yang dicari bukan kriteria saya, makanya saya nggak masuk. Yang dicari bukan ini, bukan seperti ini nih, gitu ya. Akhirnya yang menang orang lain. Nah, ibu pun bisa menjadi wanita-wanita hebat setiap hari. Seperti Bapak bilang tadi, Pak Kadis bilang, dampingi anak, dampingi suami. Tadi saya cerita sama ibu, Bu saya ditawari untuk bekerja di BNN karena saya memiliki kurikulum ilmu adiksi.
Satu-satunya saya, karena saya ambil materinya dari CUCMS Malaysia. Di Indonesia belum ada sekolah yang terkait adiksi ya Bu ya. Dan saya yang punya kurikulum, satu-satunya. Saya lulusan kemarin juga lulusan terbaik karena menghasilkan kurikulum baru. Ibu, saya diajak ke BNN, saya nggak mau. Kenapa? Suami saya di rumah, masa saya tinggal. Saya memang wakil rektor di Fatih Busada, Tangerang. Tapi saya nggak mau stay di sana, Ibu. Suami saya di rumah. Dia butuh saya. Tinggal berapa tahun lagi sih kita bersama, Bu? Ya kan, Bu? Umur sudah 50 tahun. Berapa tahun lagi? Kalau kita mau ego, Bu, karir saya harus the best, the best, the best. Bu, untuk berkarir the best nggak perlu kita kerja kantoran. Yang gimana gitu? Ibu rumah tangga aja bisa the best kok. Banyak teman-teman saya Ibu Yala yang jadi wanita inspirasi karena dia bisa berbagi dengan orang-orang lain. Usaha telur asin Bu, sampai dia memasok di seluruh kabupaten, itu jadi wanita inspirasi. Tiap hari dia bergelut dengan telur asin. Jadi Ibu, setiap hari muncul orang-orang hebat. Transaksi mudah ya Bu ya. Dan kita bisa melakukan banyak virtual meeting dengan orang-orang yang sekiranya ahli dan bisa mentoring untuk kita. Kelebihannya apa? Oh, ini perempuan. Kita perempuan harus bangkit karena kita memiliki kelebihan dasar yang perlu kita kembangkan dan wajib kita kembangkan. Kita percaya nggak kalau body kita indah, Bu? Percaya ya Bu ya. Misalkan Ibu, aduh body saya ini saya ya. Body saya ini seperti kulkas 3 pintu misalkan. Ini udah ambil 80 kilo Bu. Dulu langsing sekali Bu. Seperti Bu tadi bilang, biar aku ya tahu langsing. Dalam hati tadi saya juga bilang, saya juga dulu pernah langsing Bu. Pernah langsing gitu ya. Sekarang langsung gak karu-karuan Bu. Ya, gak apa-apa, disyukuri aja. Kita lihat banyak sekali ya berita-berita bahwa pemerkosaan tidak melihat body. Artinya perempuan itu, baik itu muda sampai tua, baik itu langsing sampai gendut ya. Ngomong gendut berat saya ya. Gemoy ya, gemoy. Itu juga masih indah bodinya. Dan kita percaya itu karena perempuan dilihat dari innernya Ibu, bukan dari tampilan luar. Buat apa 10 menit pertama kita melihat dia cantik, kemudian 10 menit berikutnya berkurang kecantikan itu dan akhirnya tidak tampak cantik sama sekali. Itu berarti inner beauty-nya tidak menonjol. Nah sekarang gimana? Kita syukuri aja, tebarkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Ibu smart, kulitnya bersih, diajak ngomong apa-apa nyambung, ramah, suka senyum. Itu inner beauty bakalan keluar semua. Yang kedua adalah corpus callosum. Tapi sebelum saya masuk ke corpus callosum, saya akan masuk ke hormon dan neurotransmitter di otak kita. Kita bisa mengeluarkan inner beauty apabila kita menjaga 4 hormon ini beredar dalam diri kita. Yang pertama adalah hormon endorfin. Kalau Ibu lagi ceria, lagi gembira ya, itu hormon itu keluar luar biasa Bu. Hormon itu bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita, termasuk sel-sel yang menua, termasuk keriput-keriput bakalan hilang. Ludes kata hormon endorfin. Yang kedua adalah hormon dopamin. Ya, ini juga salah satu hormon dan neurotransmitter juga. Dopamin ini juga hormon yang bisa membuat kita itu awet muda Bu. Gimana caranya? Di situ makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi. Ibu kalau makan enak apa enggak Bu? Enak Bu. Jangan karena kita kepingin kita diet kemudian kita makan sedikit-sedikit tapi hati sakit. Kita makannya sedikit pun tapi aduh nggak tersak masih pengen itu. Gak apa-apa, makan aja enak Bu. Yang penting kurangi karbo kan gitu. Nah kemudian olahraga Ibu masih olahraga Bu? Masih pinter, top.
Ya, meditasi lakukan. Meditasi bukan miliknya orang muda. Agama apapun bisa meditasi, ibu bisa lakukan itu. Ya, kemudian oksitosin. Oksitosin ini hormon kalau ibu lagi menyusui itu dia bisa merangsang hubungan antara ibu dengan bayinya. Kalau ibu lagi melahirkan, dia bisa membuat peristaltik atau gerakan-gerakan meremas pada rahim sehingga perdarahan terhentikan. Tapi oksitosin ini hormon cinta, Bu. Ini akan keluar dan menjadikan ibu awet muda apabila ibu mau berpelukan setiap hari kayak ibu sama bapak tadi loh. Nah, asik. Kemudian berbagi cerita ya. Saya sama ibu tuh bergejekan, itu kan bagus itu berarti komunikasinya nyambung. Nah, kemudian apa lagi? Nah, main dengan hewan peliharaan, melakukan kebaikan dan sebagainya. Kemudian serotonin. Ini terkait dengan tidur ibu, Bu. Kalau ibu tidurnya cukup, hormon ini bergerak atau beredar sangat luas juga tubuh kita. Beredar banyak sehingga tercukupi, Bu. Nah, ibu kalau kepingin ibu serotonin ini keluar selain tidur ya ibu, jalan-jalan. Jangan tidur terus, Bu. Kalau tidur terus repot, Bu. Gak ada yang masak di rumah. Ibu pagi, siang, sore. Saya kepingin mengeluarkan hormon serotonin dengan tidur. Nah, bapak kerja, ibu tidur lagi. Nah, ini gawat ini. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan berjemur, melihat pemandangan alam dan sebagainya ya. Nah, endorfin tadi sudah saya jelaskan. Ibu gembira mendengarkan musik, berdoa dan lain-lain bisa keluar hormon ini. Jadi itu salah satunya yang harus ibu kembangkan. Ibu punya modal dasar ibu. Keluarkan itu supaya ibu awet muda. Jangan keluarkan hormon stres, Bu. Ada hormon stres, isinya adalah adrenalin, ya, norepinefrin. Kemudian ada kortisol. Itu keluar kalau ibu lagi stres, itu yang bisa merusak sel-sel ibu. Jadi jangan lakukan itu, jangan lakukan ibu stres, jangan lakukan stres, jangan sampai stres supaya ibu tetap awet muda. Nah, ini setelah hormon korpus kalosum ini bagian tengah dari otak. Ini bagian tengah, Bu, namanya korpus kalosum. Kita memiliki lapisan yang lebih tebal daripada laki-laki. Laki-laki lebih tipis. Kenapa kita lebih tebal? Ya, Tuhan berikan kita kelebihan itu. Akhirnya yang terjadi apa, Ibu? Ibu bisa masak sambil nyapu, sambil gendong, sambil teleponan. Iya nggak, Bu? Itu namanya multitasking. Multitasking ini tidak dimiliki laki-laki. Laki-laki kalau lagi main game, lagi kerja nggak bisa diganggu karena dia konsentrasinya satu hal. Itu menurut Dr. Aisyah. Tapi saya percaya ini, Bu, ini adalah realita dan memang ini betul-betul ada penelitiannya, riset ya, Bu ya. Jadi kalau ibu sudah tahu bahwa ibu memiliki korpus kalosum yang lebih tebal, ibu harus manfaatkan semaksimal mungkin, Ibu. Memang perempuan akhirnya dengan adanya korpus kalosum ini, ibu lebih cerewet. Kenapa? Karena perempuan mengeluarkan kata itu 16.000 sampai 20.000 kata sehari. Kalau nggak itu stres. Keluarkan aja, Bu. Kata-kata ini bisa jadi membuat suami terganggu. Bojoku terwewet wajar. Ini kalau bisa ditukar gitu, tak tuker gitu. Kadang kita terlalu cerewet. Tapi kalau dia diam, mesti dia ada masalah besar. Makanya dari itu, ibu nggak apa-apa, ibu cerewet terus, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ngomong-ngomong terus nggak masalah. Yang penting ibu tidak menyakiti orang lain. Itu aja. Ya, Bu ya. Kadang-kadang kita lontarkan lewat tulisan, nggak apa-apa, Bu. Belajar menulis ya. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak stres. Ini kelebihan kita. Dan kelebihan kita, Bu, dengan adanya korpus kalosum yang lebih tebal ini, ibu bisa menemukan makanan-makanan yang diselupit-selupit nih anak-anak itu ya. Nah, kita pasti nemunya apa? Karena pandangan kita ini lebih luas dibandingkan dengan laki-laki. Jangkauan area panjangnya. Ini keren, Bu. Ibu juga harus bisa belajar lagi dengan cara seperti ini. Karena ibu pasti bisa kasih waktu. Ibu juga memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi.
Suka coba-coba kan kalau masakan Bu ya, sudah tahu kalau tambah bumbu ini nggak enak tapi dicobain aja. Kali-kali aja ada keajaiban rasa gitu. Ini berarti ibu itu punya inovasi yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi. Ini kelebihan ibu Bu. Ibu juga punya talenta, punya bakat yang menonjol dibandingkan dengan laki-laki. Zamannya ibu sekolah SD dulu, biasanya yang ranking 1 siapa Bu? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Sebagian besar perempuan. Itu ranking 1 biasanya. Nah itu karena dia memang memiliki talenta atau bakat yang lebih menonjol ketimbang laki-laki. Maaf ya laki-laki ya Pak. Kemudian hati yang lembut dan mudah empati. Inilah perempuan. Sudah dibohongi ya percaya aja. Ini dibohongi lagi. Sudah dibohongi yo, ya nggak enak hatinya. Karena kita punya hati yang lembut. Ini modal dasar yang besar untuk supaya kita memiliki energi dan bisa lebih dibandingkan dengan yang lain. Jiwa kepemimpinan. Saya yakin ibu punya inilah jiwa kepemimpinan yang tinggi, di mana itu bisa merawat anak-anak, bisa merawat suami, bisa berinteraksi dengan orang lain. Ini juga modal dasar kita untuk bisa hidup di era digitalisasi. Kepemimpinan artinya ibu punya integritas sampai ke plecok karena 30 menit waktunya buat saya. Jadi di sini ibu, apa yang ibu keluarkan dari mulut ibu itu ibu yang ibu lakukan. Apa yang ibu pikirkan itu ibu yang keluarkan dari mulut ya Bu ya. Jadi karena kita bersosialisasi dengan banyak orang ya, makhluk sosial, maka ibu harus hati-hati kalau ngomong. Dipikir dulu. Sering ada orang bilang gini, aku ya gini, apa yang keluar dari mulutku ya sudah, sing wis ya wis, sudah selesai. Aku ya gini. Dia berharap semua orang menerima dia apa adanya. Tetapi dia lupa bahwa kalimat yang keluar dari mulutnya itu menggoreskan luka yang sangat dalam di hati orang lain. Jadi itulah yang membuat saya selalu ngomong, Bu, hati-hati kalau ngomong. Kita ini cerewet, 20 kata harus. Tidak bisa seperti itu. Ada orang-orang yang tidak bisa legowo. Padahal kita diajarkan untuk mengampuni. Jadi saya selalu ngomong, mengampuni 7 kali 70 kali dalam waktu 1 hari. Itu benar. Tapi itu bisa dilakukan dan itu diajarkan di kitab-kitab. Makanya, ya mengampuni aja deh, gitu. Daripada kita sakit hati, ya kan? Itu nggak bisa ngerem pendapat orang, pikiran orang nggak bisa. Tapi setelah kita pulang dari sini kita sudah nol ya Bu ya. Ibu mulai berhikmat. Apa yang akan aku keluarkan dari mulutku, apa yang harus aku simpan dalam hatiku. Kalau ibu nyimpen ini terlalu sulit dalam hatiku, tulis aja Bu di buku diary ibu. Kalau tidak, tulis di medsos, tapi jangan untuk publik Bu, untuk dibaca ibu sendiri. Kadang-kadang ini perempuan Bu, era digitalisasi, kita tulis segala macam keluar di publik, di-share hebat-hebatan, kemudian yang baca ribuan orang menyesal akhirnya Bu, sudah terlanjur. Ibaratnya kertas ini udah sobek-sobek, kemudian ibu sebar ke bawah angin kemana-mana. Setelah itu ibu mengumpulkan lagi jadi kertas lagi, nggak bisa. Atau ibu ngomong di publik, di media sosial, itu sama dengan ibu pegang ini kayak gini loh Bu. Kemudian yang mendengarkan orang seluruh dunia, ibu ngomong segala macam, baik yang baik, baik yang buruk ibu omongkan, semua orang mendengar. Seperti ibu pegang toa atau pegang sorong. Tidak ada lagi yang bisa ditarik Bu. Kenapa? Karena hidup adalah gema. Apa yang kita omongkan itu akan balik ke kita. Hidup itu tabur tuai Bu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu yang terjadi Bu. Ya, saya tidak mengerem ibu untuk nggak ngomong, tidak. Nanti ibu stres. Karena saya tadi bilang, kalau nggak dikeluarkan nanti stres ya. Bicaralah yang baik. Ya Bu ya, itu aja. Kemudian satu lagi. Kemudian di sini mau belajar. Wanita harus bisa belajar.
Saya di komunitas kain dan kebaya Indonesia, nanti banyak tanya sama Bu Catherine ya. Boleh Ibu bergabung. Kemarin kami dapat muli di tanggal 20 April ya, di Madiun, di Kota Madiun. Itu juga karena Pak Wali Kotanya tertarik sekali dengan program-program kami. Di situ Ibu diajarkan cara berhias, crafting, negosiasi ya, kemudian cara marketing, kepemimpinan dan lain-lain tergantung kebutuhan. Nanti bisa tanya sama Bu Catherine, apa saja program-programnya. Dan bergabung itu gratis Ibu, cuma beli pinnya aja ini loh 50.000. Murah meriah. Oh, ada juga apa ya, untuk kartu nama, name tag 50.000 jadi total 100.000 untuk seumur hidup. Nah, kemudian personal branding yang sudah saya jelaskan tadi. Perempuan juga teliti dan memiliki ingatan tinggi. Saya yakin dan percaya semua ibu punya ingatan yang tinggi dan teliti. Nyatanya kalau bapaknya hutang dicatat. Loh Pak, ini wis petangnya yang usah kita mama dan 5.000 Pak, cakapnya yang misalnya balik ke cepetan. Gitu ya. Kita ingat benar soalnya. Tapi kalau uang suami dikasih ke kita, pinjem Pak 200.000 gitu. Nanti waktunya diminta pura-pura lupa. Kapan? Ujung-ujungnya kan sudah buat masak kemarin gitu. Padahal sudah dikasih uang masak-masak ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apakah ibu-ibu pengen jadi wanita inspirasi? Pengenkah seperti Ibu Retno Marsudi Menlu? Bu Retno ini banyak sekali sih ya wanita inspirasi, termasuk Bu Risma itu juga kebanggaan saya, Bu Kofifa juga kebanggaan saya, tapi saya ngomong Bu Retno. Kenapa? Karena perempuan ini paling malas untuk belajar bahasa Bu. Ya, untuk bahasa asing itu malas, untuk bahasa Jawa mimpi tapi malas kok Bu. Akhirnya tanya, Mbak, selawe piro? Saya sering ditanya anak-anak zaman sekarang Bu, selawe piro toh Bu? 25. Kenapa kok boten kali doso gansal? Itu kan bikin saya bingung Bu jawabnya. Nah ini kenapa? Karena nggak mau belajar bahasa Jawa. Jangankan bahasa asing ya seperti digeluti oleh Ibu Retno. Berapa bahasa beliau punya? Tentu belajarnya butuh effort yang sangat besar. Kemudian Mary Liana, motivator. Kita mungkin tidak bisa untuk menjadi seorang speaker berdiri di sini seperti saya, tapi ibu bisa menjadi motivator di TikTok, bisa jadi motivator di Instagram. Barang satu dua kata ngomong ataupun nggak ngomong ditulis aja, tapi bisa membuat seluruh wanita yang membacanya tergerak luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi ibu. Ibu ngomong-ngomong romantis. Ibu ngomong-ngomong tentang semangat, lakukan itu Bu. Ibu punya 20.000 kata-kata Bu. Lakukan itu, nggak usah malu. Kalau ibu masih malu, biarlah yang baca diri kita sendiri. Jangan share publik dulu. Kalau nanti, oh cocok ya ini, baru share publik. Nah, kemudian apa lagi? Belajar Lestari, e-commerce, jualan di platform media sosial apapun, ternyata hasilnya besar. Ibu lihat banyak crazy rich karena jualan kosmetik. Ibu nggak mikir, itu kok dapat begitu banyak ya dari mana? Pernah berpikir nggak Bu? Iya ya, pernah ya, dari mana ya gitu ya. Jadi gini Bu, itu kalau kita mau maklon ya, ada pabrik maklon kan sampai sekarang. Ibu kepengen, misalkan saya kepengen bikin kosmetik seperti NS Glow. Ibu dikasih Bu, seperti NS Glow tapi minimal beli 500 piece per item. Nah, 500 piece per item paling nggak kan dana sekitar 250 sampai 300 juta kan Bu. Ibu tahu nggak, toner harganya 13.000, krim malam harganya 25.000, mereka jual 100.000, 150.000 per item. Padahal aslinya kalau pulaan kami cuma 15.000, 25.000, 20.000. Keuntungannya gede nggak Bu? Gede. Itu yang bikin mereka kaya Bu. Baru tahu Bu. Itulah hasil dapur saya sebetulnya, tak buka ke Ibu. Klinik saya namanya Samara. Tapi dulu saya jual murah Bu. Misalkan yang kayak toner gitu ya, cuman 35.000.
Tapi kan udah untung, orang ambilnya aja cuma 15. Orang lain bisa jual sampai 70, sampai 100 per piece. Itu yang membuat mereka kaya. Produknya sama-sama bagus. Kelasnya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu Ibu.